Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Wahid Surya dan kali ini aku mau cerita perjalanan aku kuliah dari saat semester 1 aku pernah jualan piscok dan lain sebagainya sampai alhamdulillah aku bisa lulus. Jadi ceritanya teman-teman, eh, dulu pada waktu SMA aku pingin kuliah tapi ternyata orang tuaku tidak mampu untuk membiayai. Akhirnya pada saat itu aku bekerja dan pekerjaan pertama yang aku lakukan pada saat itu adalah bekerja di konveksi karena memang di Pekalongan ini banyak konveksi. Di situ aku tukang ngobras ya. Ngobras dan aku ingat pertama kali gajian itu 7.000 per hari hitungannya itu sangat kecil sekali bisa dikatakan seperti itu. Karena di konveksi lain 10.000 pada waktu itu. Karena memang aku masih belajar jadi gajinya 7.000. Nah, seiring berjalannya waktu, kurang lebih 3 bulan di konveksi, karena aku mikir kalau misalkan aku di konveksi terus, aku akan lama untuk bisa kuliah, sehingga akhirnya aku memutuskan untuk melamar kerja di Alfamart karena waktu itu pas ada lowongan kerja. Singkat cerita, aku keterima di Alfamart dan aku mulai bekerja di sana. Di Alfamart ini gajinya UMR dan di situ inget banget UMR pada tahun 2009 2010 itu berkisar 700.000, kemudian 2011 itu naik ya, dan di situ alhamdulillah setiap bulan tuh aku selalu nabung sehingga pada jangka waktu 1 tahun bekerja itu sebenarnya uangku untuk masuk kuliah sudah cukup, tapi untuk biaya semesteran sampai dengan lulus itu nggak cukup. Akhirnya aku mikir-mikir untuk eh, masih lanjut kerja lagi lah, belum untuk kuliah dulu. Nah akhirnya di tahun kedua aku bekerja di Alfamart, aku memutuskan untuk resign dan aku memilih untuk kuliah. Ingat banget ya pada waktu itu masuk kuliah itu aku milih yang Universitas Islam Negeri ya. Di situ uang masuknya tuh 2.100.000 pada tahun itu 2011. Nah, di situ per semesternya 700.000 dan aku selama 2 tahun kerja di Alfamart itu bisa mengumpulkan uang kurang lebihnya 10 juta lebih dikit. Jadi kalau dihitung-hitung itu bisa untuk biaya masuk kuliah, kemudian bisa untuk biaya semester sampai dengan aku wisuda. Misalkan 10 semester pun masih nyukup uangnya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, dari hari ke hari itu ternyata biaya lain-lainnya itu banyak sekali teman-teman ya, mulai dari biaya makan, kemudian uh, biaya bensin, biaya beli buku, kemudian biaya untuk tugas bikin makalah, ngeprint dan lain sebagainya itu banyak banget. Sehingga pada semester 1 uh, beberapa bulan semester 1 aja aku udah tabunganku udah keluar banyak kayak gitu ya karena memang aku 100% biaya sendiri. Alhasil aku memikirkan bagaimana caranya aku bisa mendapatkan uang. Nah, di situ aku punya ide jualan. Nah, jualannya itu aku jualan piscok, pisang coklat itu ya. Jadi sewaktu di kampus aku buka-buka di perpustakaan, buka-buka komputer kayak itu. Bagaimana cara membuat piscok? Aku pelajari di rumah, aku praktek dan akhirnya aku jualan. Jualan besok itu sebelum aku berangkat kuliah. Jadi jam setengah 6 kayak gitu aku goreng-goreng besok, kemudian aku antar ke warung-warung, aku titipin kayak gitu. Dulu ada sekitar berapa warung ya, sekitar 7 warung sampai 10 warung lah. Nah, ketika aku nitipin terus sore harinya sepulang kuliah aku ambil. Kadang ada yang sisa, kadang yang habis. Kalau sisa tuh rasanya gimana gitu ya, kalau habis itu alhamdulillah habis dapat untung kayak itu. Kalau misalkan sisa kan ya tergantung, kalau sisanya banyak kita akhirnya rugi, besoknya akhirnya kita makan sendiri, kita bagi ke saudara-saudara kayak gitu. Nah, selain itu aku juga pernah jualan pulsa di sini karena dulu belum begitu marak internet, jadi memang masih menggunakan pulsa. Nah, kendalanya adalah banyak sekali teman-teman yang utang dan itu susah sekali untuk ditagih. Bahkan ada yang lupa, oh sudah tak bayar kok, padahal belum kayak gitu ya. Akhirnya malah banyak rugi dan akhirnya aku tinggalkan juga jualan pulsa. Nah, jualan pistok ini aku tekuni, kemudian pada saat semester 2 itu aku coba iseng-iseng ikut pemilihan putra-putri batik Pantura, di mana itu daftarnya ini gratis dan alhamdulillah singkat
cerita aku menjadi juara 1 dan waktu itu dapat hadiah sepeda motor. Nah, sepeda motornya ini karena aku mikir memang kuliah ini mahal ya teman-teman ya. Aku takut kuliah aku nggak sampai lulus seperti itu. Akhirnya aku jual sepeda motornya, aku tabung. Di mana uangnya ini memang aku simpan untuk persiapan aku ketika aku kehabisan uang untuk biaya kuliah kayak gitu. Nah, terus setelah itu setelah menang putra batik Pantura itu, ternyata setelah itu aku alhamdulillah banyak sekali dapat job dari fashion show dan lain sebagainya lah, ikut acara-acara kayak gitulah. Semuanya itu kan ada fee-nya kayak gitu. Dan alhamdulillah uang yang aku tabung itu sama sekali nggak kepake, malah bisa nabung lebih banyak lagi. Kemudian setelah aku menang putra putri batik Pantura itu, aku ikut seperti seleksi penyiar radio di kampus, dan di situ aku belajar banyak tentang ilmu komunikasi. Dan tidak lama setelah itu ada seleksi presenter Batik TV ya, sebuah TV lokal di Pekalongan. Di situ akhirnya aku ikut seleksi Batik TV dan alhamdulillah aku lolos. Akhirnya aku sudah tidak jualan pulsa, sudah tidak jualan piscok. Aku fokus kerja di Batik TV, kemudian juga aku kuliah. Nah, secara ekonomi sih alhamdulillah tidak terlalu memikirkan ya, karena memang di Batik TV kan ada gajinya seperti itu. Kemudian yang jadi masalah selanjutnya adalah ketika ada tugas di Batik TV dan itu bentrok sama jadwal kuliah. Wah, itu sangat luar biasa sekali teman-teman. Di Batik TV itu kalau misalkan kita tidak ada jadwal syuting, aku boleh untuk kuliah. Tapi kalau misalkan ada syuting, dengan terpaksa aku bolos kuliah, tidak bisa ikut kuliah. Nah, dari kurang lebih 16 pertemuan ya selama satu semester, satu mata kuliah itu kurang lebihnya 16 pertemuan, itu aku bisa hadir sekitar 7, 8, 9, rata-rata segitu. Jadi 50% aku hadir. Jadi sangat tidak mungkin kalau misalkan aku mengharapkan nilai yang sempurna kayak gitu. Karena memang aku jarang sekali nggak hadir. Dan tugas-tugas pun, tugas kuliah, aku sering tidak mengerjakan tugas kuliah karena memang keterbatasan waktu. Jadi misalkan tugas kuliah ini biasanya teman-temanku yang lain itu mengerjakan ketika usai perkuliahan kayak gitu, aku tidak bisa karena memang ada jadwal syuting di Batik TV. Kemudian kalau misal malam harinya, kalau misalkan itu sempat, aku pasti kerjain. Bahkan aku sering lembur sampai jam 12 malam untuk belajar, terutama ketika UAS ya. UAS itu aku benar-benar mati-matian. Seminggu sebelum UAS, sebelum ujian itu aku selalu mengumpulkan materi-materi dari teman-teman, kemudian aku benar-benar belajar dari sampai malam, sampai jam 1, sampai jam setengah 2 seperti itu. Jadi pulang dari Batik TV itu aku seringnya jam 9 malam. Karena memang di pagi harinya aku sering tinggalkan untuk kuliah, sehingga beban pekerjaannya kan aku selesaikan ketika selesai kuliah. Nah, itu selesainya seringnya jam 8, jam 9 malam kayak gitu. Nah, setelah itu setelah sepulang dari Batik TV baru aku belajar. Dan di situ alhamdulillah walaupun banyak sekali materi-materi yang aku tinggalkan, aku masih bisa untuk IP, menjaga IP di atas 3. Itu berlangsung selama semester 3, semester 4 sampai dengan semester 6 ya, teman-teman ya. Jadi sekitar kurang lebih 2 tahun lah, 2 tahun aku bekerja di Batik TV. Nah, kemudian di semester 7-nya karena memang banyak sekali teori mata kuliah yang belum aku ambil kayak gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk resign dari Batik TV karena memang aku ingin fokus untuk menyelesaikan teori mata kuliah sehingga aku bisa lebih cepat lulus seperti itu ya. Nah, kemudian semester 7 itu memang aku benar-benar fokus untuk teori dan alhamdulillah di situ IPK aku naik lagi. Dari yang sebelumnya turun bisa naik. Kemudian untuk semester 8-nya aku mengikuti KKN dan PPL. Nah, di sini pada waktu KKN masalah ekonomi kembali muncul nih. Bukan karena uangnya habis ya gitu ya, tapi memang karena tabunganku semakin menipis ya. Semester 7 udah habis-habisan untuk teori itu full, aku tidak kerja sama sekali, full benar-benar fokus kuliah. Kemudian semester 8 KKN itu memakan biaya banyak sekali, biaya hidup di tempat KKN, kemudian biaya untuk membuat program kayak gitu, kemudian ada juga biaya PPL ya. Nah, di situ
masalah ekonomi mulai muncul. Akhirnya setelah selesai KKN, aku bekerja lagi di Hotel Horizon. Di situ aku nyambi menggarap skripsi juga. Nah, ketika menggarap skripsi itu judulnya sudah di ACC, kemudian bab 1, bab 2 sudah di ACC, nah bab 3 yang sulit, dan di situ memang jadwal pendaftaran wisuda mau tutup. Akhirnya aku memutuskan resign untuk bekerja di Hotel Horizon. Waktunya juga sangat sulit karena sering bentrok sekali, apalagi kalau shift pagi atau shift malam gitu. Aku pagi harinya, kalau shift malam itu pasti pagi harinya ngantuk banget, tidak bisa untuk ke kampus ya. Karena pernah aku shift malam, kemudian aku langsung ke kampus, janjian sama dosen jam 10, tapi sampai jam 12 siang itu dosennya belum datang, dan itu sangat ngantuk sekali. Semalam gak tidur, dilanjut aktivitas di kampus, ya janjian jam 10 tapi jam 12 belum ada, seperti itu. Akhirnya aku memutuskan untuk resign dari hotel dan aku fokus untuk skripsi. Dan alhamdulillah skripsi selesai. Aku wisuda pada semester 9 akhir lah, awal semester 10 kayak gitu. Aku daftar wisuda dan aku ikut wisuda. Jadi kurang lebihnya 9,5 semester aku berkuliah. Dan di situ buat teman-teman yang bisa diambil pelajaran, kalau menurut aku, kalau misalkan kalian ini berasal dari keluarga yang sederhana, kemudian kalian kepintaran kalian pun biasa-biasa saja seperti saya gitu ya. Jadi jangan menyerah untuk kuliah. Mungkin kalau kalian tidak lolos beasiswa dan lain sebagainya, kalian bisa usaha dari jerih payah kalian sendiri, mungkin dari jualan pulsa, kemudian jualan piscok. Ya belajar dari kesalahanku tadi. Aku mungkin takut untuk nagih kayak gitu ya. Kalian belajarlah seperti itu, lebih berani lagi. Atau mungkin kalian punya keahlian-keahlian lain, jual beli lain, atau mungkin bisa bekerja sebagai freelance dan lain sebagainya. Pokoknya intinya kalau menurut aku, kalau misalkan kalian terlahir dari keluarga yang sederhana, jangan pernah menyerah dengan keadaan, teruslah berusaha, karena kalau misal kita sudah berusaha, pasti Allah akan membukakan jalan untuk kita semua gitu teman-teman. Dan untuk teman-teman yang ingin cerita-cerita atau sharing-sharing seputar kehidupan, seputar pekerjaan, ataupun seputar event pigeon, kalian bisa DM Instagram aku, Wahid Surya 001. Jangan lupa follow dulu ya, biar pesan kalian tidak masuk ke permintaan pesan dan bisa aku baca seperti itu. Gitu aja. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan juga, kalian bisa komen di kolom komentar YouTube ini. Terima kasih.